Dituduh mencuri buah sukun, seorang pria di Pekanbaru Riau tewas diduga akibat dianiaya oleh oknum aparat. Pihak keluarga meminta kasus kematian korban diusut sampai tuntas dan pelaku dihukum yang setimpal. Video amatir ini merekam aksi penyiksaan yang diduga dilakukan oknum aparat kepada dua pria, Gunawan dan Supriyanto, yang dituduh mencuri buah sukun. Dalam video terlihat korban sudah tidak berdaya dengan kepala bersimbah darah. Oknum aparat tidak peduli, ia justru memaksa kedua korban membersihkan darahnya sendiri. Dalam keadaan tidak berdaya, kedua korban lalu dibawa ke Mapolsek 50. Namun tak lama, keduanya dilepaskan karena tidak ada laporan pencurian buah sukun. Kedua korban lalu dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Naas, satu korban, Gunawan Sentosa, meninggal dunia akibat luka parah dan infeksi tetanus. Keluarga korban pun meradang. Mereka mengaku akan menempuh jalur hukum dan telah membuat laporan ke Pomal agar pelaku segera ditangkap. Korbannya mengalami luka di bagian kepala, 3 titik, urat lengannya putus. Yang diduga di bagian kepala dipukul dengan menggunakan senpi jenis genggam. Dianiaya oleh oknum Bais, yang setelah saya tahu terangnya oknum Bais itu adalah dari Angkatan Laut. Kini korban sudah dimakamkan, sementara satu korban lainnya masih trauma dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Lumajang, Jawa Timur babak belur dihajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. Bermodal kartu tanda pengenal palsu pegawai Dispenda, ia mendatangi rumah-rumah warga meminta data identitas hingga sejumlah uang. Sejumlah warga menangkap dan memukuli pelaku penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Kucialit, Lumajang. Pelaku yang diketahui bernama Sulasno, warga Kecamatan Randu Agung, Lumajang ini hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Kartu nama juga cuma palsu. Ini orangnya sudah ketangkep ini. Amukan warga ini bermula saat pelaku mendatangi sejumlah rumah warga di desa setempat dengan mengaku sebagai pegawai dinas pendapatan daerah. Pelaku kemudian meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Untuk meyakinkan warga, pelaku juga membawa kartu identitas Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda yang diketahui palsu. Bapak-bapak dari jajaran Polsek Kucialit segera sigap untuk mendatangi TKP. Beruntung, polisi yang mendapat laporan segera datang ke lokasi sehingga pelaku selamat dari amukan warga. Ya, modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Saat ini terduga pelaku tengah menjalani penahanan di Satreskrim Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktek judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membekukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, pemirsa, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelum Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda, total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Pemirsa, Polda Riau menggagalkan penyelundupan 42,4 kg sabu dari Malaysia di Pekanbaru. 2 orang kurir jaringan internasional berhasil ditangkap polisi.
Keluarkan. Mana? Weh, kau ambil. Apa tuh? WS dan AH, dua kurir narkoba jaringan Malaysia ini tak bisa berkutik saat tim Subdit Ditres Narkoba Polda Riau meringkusnya. Keduanya disergap pejalan Kelapa Sawit Pekanbaru. Keluarkan. Hitung. Apa nih? Sabu kan? Polisi lalu meminta keduanya membongkar 2 tas yang mereka bawa. Diduga di dalam tas itu tersimpan paket narkoba. Hitung. Ngomong. Coba hitung, Hitung. Benar saja, sebanyak 44 bungkus sabu mereka samarkan dalam kemasan teh Cina. Setelah tertangkap basah, kedua kurir narkoba itu pun langsung digiring ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau. Keduanya lalu diinterogasi dan mengaku disuruh seorang bandar untuk menjemput dan mengantarkan paket sabu ke Pekanbaru. Rencananya sabu seberat 42,4 kg itu akan diedarkan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Nah, itu kedua tersangka ini masih menunggu perintah dari bosnya yang di atas. Jadi sudah keburu kita lakukan upaya paksa penangkapan. Kini kedua pelaku sudah mendekam di Mapolda Riau. Keduanya akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Aksi bakar ban, blokade jalan hingga menyerang petugas dilakukan massa. Kericuhan pecah di Kota Sorong, Papua Barat Daya antara massa pendukung anggota Negara Federal Republik Papua Barat dengan aparat. Massa menolak aparat memindahkan 4 tahanan politik kasus dugaan makar ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak dini hari, massa pendukung membakar ban dan memblokade jalan di 6 titik. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu. Massa terus melawan aparat, melempari botol, balok, batu, hingga gebang api. Ketegangan terjadi hingga Rabu sore. Guna menjaga kondusivitas, aparat masih terus berjaga. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan kembali warnai unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan, Sumatera Utara. Massa dan polisi terlibat saling dorong dan berakhir bentrok. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang semula berjalan damai di depan gedung DPRD Sumut berlangsung ricuh. Kericuhan dimulai saat ratusan unjuk rasa hendak menerobos masuk pintu gerbang kantor DPRD Sumut. Suasana semakin memanas saat massa unjuk rasa melakukan lemparan ke arah pihak kepolisian. Ratusan pihak kepolisian yang berjaga pun akhirnya melakukan tindakan represif dengan membubarkan aksi unjuk rasa. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi pun tidak dapat dihindarkan. Massa unjuk rasa terus melakukan pelemparan ke aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa ini, sejumlah mahasiswa diamankan pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai unjuk rasa ratusan warga Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat di depan sebuah pabrik sepatu. Massa yang menuntut perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal terlibat saling dorong dengan aparat. Unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Sekecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu di depan PT Sunbreak Lestari diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha merangsak masuk ke dalam perusahaan saling dorong dengan polisi. Dalam aksinya, massa menuntut agar warga lokal Kecamatan Kerangkeng
diprioritaskan bekerja di perusahaan. Selain itu, massa juga menuntut transparansi penerima pekerja baru serta menghapus pungutan liar. Kericuan sempat mereda setelah manajemen perusahaan menemui para pendemo. Ada beberapa yang kita tidak bisa langsung ambil keputusan. Namun massa kembali kecewa setelah perwakilan perusahaan ternyata tak juga memberikan kejelasan terkait tuntutan mereka. Iya, jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MCU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu. Massa pun mengancam akan menggelar unjuk rasa jilid 2 jika perusahaan tak mengabulkan tuntutan mereka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.